Betul itu. Gelapkan 7 unit mobil rental seorang vokalis band di Kota Bengkulu diringkus polisi. Modus pelaku merental atau meminjam mobil lalu digadaikan. Udah rambutnya mati bang. Uang hasil penggelapan tersebut digunakan pelaku untuk judi online. Tak hanya mobil rental, pelaku juga meminjam mobil kepada kenalannya dengan berbagai alasan lalu digadaikan. Pelaku diamankan di kawasan Bentiring, Kota Bengkulu. Selain menangkap pelaku, polisi juga menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat penadah mobil-mobil yang digadaikan pelaku. Kebetulan tersangkanya ini Oka, 29 tahun, yang sudah kita amankan. Nah, untuk korban berjumlah 7 orang. Nah, adapun modus dari pelaku yang pertama itu dia rental atau sewa kendaraan. Setelah kendaraan diberikan, kendaraannya digadaikan. Nah, yang kedua dengan modus meminjam, ya, dengan alasan tertentu keluar kota atau keluarga sakit sehingga korban mempercayai, kemudian mobil tersebut juga digadaikan. Saat ini polisi masih mendalami kasus ini dan memeriksa sejumlah saksi. Sejauh ini baru 7 korban yang melaporkan pelaku ke polisi, namun tidak menutup kemungkinan adanya korban lainnya. Dari Kota Bengkulu, Endro Diwirawan melaporkan. Kebakaran hebat melanda gudang pengepul rongsokan di Dusun Jogonalan Lor, Kecamatan Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kebakaran. Kencangnya angin dan banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat merembet dan hampir membakar bangunan di sebelahnya. Menurut pemilik gudang, kebakaran berawal saat dirinya membakar sampah. Saat ditinggal, sampah yang terbakar tertiup angin dan membakar tumpukan barang rongsok lainnya. Pemilik gudang rongsokan mengalami luka bakar saat berusaha memadamkan api. Petugas yang datang ke lokasi kesulitan menaklukkan api karena jauhnya sumber air. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah 11 unit mobil pemadam berjibaku memadamkan api. Itu bakar styrofoam, Pak. Bau bakar styrofoam. Oke, sekitar 3 lembar, Pak. Terus saya pergi sekitar ada setengah menit. Terus 30 detikan paling, malah kebakarnya sekitar 4 meter lah. Nganu kelempar kayaknya kayak ada angin beliung. Oh, kadang lompat apinya ya? Iya, melompat. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Selain menghabiskan seluruh barang rongsokan, kebakaran ini juga menghanguskan bangunan gudang. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Inilah detik-detik amblasnya jalan nasional yang menghubungkan Sumbar dengan Provinsi Jambi di perbatasan Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat dengan Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Jambi. Jalan raya selebar 10 meter ini amblas akibat diterjang banjir bandang di Sungai Batang Tukup. Akibatnya 2 daerah Sumbar dan Jambi putus total dan tidak bisa dilalui kendaraan. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur daerah tersebut membuat meluapnya Sungai Batang Tukum yang mengakibatkan terjadinya banjir bandang. Petugas kepolisian menghimbau pengendara untuk mencari jalan alternatif lain atau lewat lintas barat dan lintas timur Sumatera. Masyarakat yang menggunakan pengguna jalan yang akan menuju Padang maupun dari Padang menuju Jambi, kami himbau untuk menunda perjalanannya atau dapat menggunakan 2 jalur alternatif yang sudah kami siapkan. Kami kepada pemerintah pusat untuk sekarang itu kalau masih dibangun tetap seperti ini maka akan tetap terjadi seperti ini. Kalau tahun kemarin seperti itu juga tetap banjir juga. Makanya untuk kedepannya kami minta mohon kalau bisa ini dibangun jembatan lagi. Dibangun jembatan agar seperti ini itu tidak terjadi lagi. Tugas juga memasang polis lain di sekitar lokasi agar masyarakat atau pengendara tidak melewati jalan tersebut karena masih rawan terjadinya reruntuhan. Sementara itu, sebagian warga berusaha melewati lokasi tersebut dengan menggunakan jembatan darurat yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan pejalan kaki. Dari Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan.
Pasca banjir yang melanda Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, warga bersama TNI dan Polri bahu-membahu membersihkan 139 rumah warga yang terdampak. Aksi bersih-bersih itu dilakukan dengan alat seadanya lantaran area permukiman yang padat cenderung sempit. Diketahui akibat banjir besar, sejumlah rumah warga mengalami kerusakan dan jembatan penghubung yang biasa dilalui warga terputus. Bukan hanya itu saja, besarnya hujan membuat longsor yang terjadi di Jalan Raya Puncak Lemigas yang merupakan jalur wisata puncak. 1 orang korban yang sempat hilang terbawa arus sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Saat ini 500 warga terdampak masih mengungsi di musola dan madrasah sekitar, menunggu situasi normal, aman dan terkendali. Di sisi lain, sejumlah bantuan berupa sembako dan obat-obatan telah diberikan pada warga terdampak. Dari Bogor, Jawa Barat, Hadisti Arifa, Andri Setiawan, iNews melaporkan. ...59 RT di Jakarta terendam banjir luapan Sungai Ciliwung. Banjir disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung setelah mendapat kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat, usai pintu Katulampa berstatus siaga 1. Kawasan Kebonpala, Cawang, dan Bidara Cina Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter lebih. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno yang meninjau lokasi banjir Kebonpala mengusulkan sejumlah langkah penanganan banjir langganan, mulai dari pengerukan Kali Ciliwung semaksimal mungkin hingga diskusi relokasi warga terusung. Itu melakukan pengerukan sungai, kemudian melakukan pengerukan waduk, karena kita mengindikasikan bahwa berdasarkan prediksi dari BMKG diperkirakan hujan ini bisa mencapai bulan April. Nah, jadi wadahnya itu harus kita perdalam. Makanya saya bilang ini mau begini terus, yuk kita pindah deh ke rumah susun. Selain kawasan Kebonpala, Cawang, dan Bidara Cina, Senin siang kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan juga digenangi banjir lebih dari 3 meter. Kiriman air dari wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat sejak Senin dini hari juga membuat debit volume air di Bendungan Bekasi meningkat. Senin siang, ketinggian air di Bendungan Bekasi sudah mencapai 500 cm lebih, mencapai level waspada. Mengakibatkan ratusan rumah warga di bantaran Kali Bekasi terendam banjir hingga 1 meter lebih dan membawa material sampah kayu dan bambu serta plastik. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua pendaki perempuan meninggal dunia saat menuruni puncak Jayawijaya, Papua atau piramida Kartens. Peristiwa ini terjadi hari Sabtu lalu di mana kedua korban mengalami hipotermia saat terkena badai. Petugas mengevakuasi jenazah 2 sahabat pendaki tersebut menggunakan helikopter. Kedua perempuan pendaki ini adalah Elsa Laksono dan Lili Wijayanti Poegiono. Sementara itu 8 pendaki lainnya selamat termasuk sejumlah warga negara Rusia dan musisi Firsa Besari yang ikut dalam rombongan. Menurut manajer Firsa Besari, kondisi musisi sekaligus penulis berusia 40 tahun itu dalam kondisi baik. Jasad Elsa Laksono dan Lili Wijayanti sempat dievakuasi ke RSUD Timika lalu diterbangkan ke Jakarta sore tadi. Kedua jenazah masing-masing dibawa ke Rumah Duka Korolus, Jakarta Pusat dan ke Rumah Duka di Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan melaporkan. Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua. Orang nomor 1 Pertamina akhirnya minta maaf ke publik terkait korupsi tata kelola minyak.
Simon menyebut bahwa kasus korupsi minyak tersebut menjadi ujian besar dan kejadian yang menyedihkan bagi Pertamina. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengklarifikasi bahwa produk Pertamax dan seluruh produk Pertamina lainnya telah memenuhi standar dan spesifikasi yang ditentukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM. Pertamina juga menyatakan siap mendukung segala tindakan hukum yang dilakukan untuk menuntaskan kasus ini. Sebelumnya masyarakat dibikin heboh dengan pengungkapan dugaan korupsi senilai 193 triliun rupiah di Pertamina yang diungkap Kejaksaan Agung, terutama masalah Pertamax oplosan. Dugaan Pertamax oplosan ini berasal dari pernyataan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Kohar pada 25 Februari 2025 lalu. Ini tadi modus termasuk yang saya katakan RON 90 ya, tetapi dibayar seharga RON 92, kemudian di blending ya kan, dioplos, dicampur. Nah, ini nanti seperti apa teman-teman jurnalis sabar ya. Akibat pernyataan itu masyarakat terutama pengguna Pertamax banyak yang meradang. Pasalnya, selama ini mereka sudah mengikuti imbauan pemerintah untuk menggunakan bensin non-subsidi agar subsidi BBM tepat sasaran yang nyatanya malah jadi korban kecurangan. Benar-benar kecewanya tuh, wah parah banget sih. Karena selama ini lebih prefer untuk isi di Pertamina kan. Ternyata, kita sebagai rakyat dibohongin parah. Dan itu benar-benar kecewa banget sih. Ya, hukuman harus ada. Iya, yang pasti udah harus hukuman. Dan kalau pengembalian uang sih ya itu urusan pemerintah deh ya. Jadi kalau hanya minta maaf saja kayaknya terlalu sederhana gitu, terlalu simpel gitu ya. Karena ini udah lama ini gitu, udah lama dan nilainya juga fantastis gitu. Dan berikut nama-nama tersangka kasus dugaan korupsi minyak mentah yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Dias Triawan, Yudi Richard, iNews melaporkan. Tangis pilu mewarnai perpisahan bos PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dengan ribuan karyawannya. Suasana kelabu itu terjadi beberapa hari sebelum PT Sritex resmi menutup permanen perusahaan akibat kondisi pilot pada 1 Maret lalu sekaligus melakukan PHK massal sebanyak 10.669 karyawan. Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, tak kuasa menahan tangis saat berpamitan dengan karyawannya. Ribuan karyawan yang hadir di momen perpisahan tersebut juga tidak kuasa menahan kesedihan. Menurut para karyawan, mereka mendapat uang pesangon dan tunjangan hari raya Lebaran. Apa? PHK atau apa? Udah ditandatangani kemarin semua. Apa nih, Bu? Surat PHK itu. Kemarin? Iya. Berapa ini, Bu? Informasinya berapa pekerja yang mendapat surat? Enggak tahu ya, seluruh Sritex Group. Seluruh karyawan Sritex Group. Itu dari perusahaan atau dari kurator? Katanya kayaknya dari kurator. Dari kurator? Iya. Atau dapat pesangon, terus dapat THR. Pemerintah sendiri akhirnya mengambil sikap terhadap persoalan itu. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ali memastikan akan mengawasi hak-hak pekerja PT Sritex Group yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat pilot. Kemenaker juga akan mengawal terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk jaminan hari tua atau JHT dan jaminan kehilangan pekerjaan alias JKP. Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengawal hak-hak pekerja PT Sritex Group berupa hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya agar tetap terpenuhi. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mengawal agar hal PT Sritex Group atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk jaminan hari tua JHT dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dapat terpenuhi. Di sisi lain, Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Sukoharjo mengungkapkan ada 10.000 lowongan kerja bagi para pekerja PT Sritex yang mengalami PHK.
Para mantan pekerja Sritex itu pun disebut akan mendapat keistimewaan. Tanggal 1 Maret ini PT Sritex sudah dinyatakan tutup permanen, sehingga kami berusaha untuk segera menjembatani terkait dengan hak-hak dari para pekerja, terutama untuk pencairan JHT. Seperti diketahui, Mahkamah Agung telah menolak kasasi yang diajukan Sritex terkait status pilot yang sebelumnya diputuskan oleh Pengadilan Niaga Semarang. Pendek kata, dengan penolakan MA itu, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dinyatakan tetap pilot. Tim Liputan iNews melaporkan. Ibu muda ini meringis menahan sakit ketika harus ditandu menuju rumah sakit di kota Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ya, warga desa Rati Kecamatan Tutari harus bergotong royong bergantian menandu ibu muda yang hendak melahirkan ini. Warga terpaksa berjalan kaki sejauh 20 km mendampingi sang ibu karena jalan rusak tidak bisa dilalui. Selain jalan setapak yang terjal, warga juga harus melewati hutan dan menyeberangi sungai. Ironisnya, perjuangan warga bertepatan di hari puasa hingga harus berkali-kali berhenti untuk beristirahat. Bahkan warga terpaksa berbuka puasa di tengah hutan. Kami bersama masyarakat Desa Rante kembali terpaksa harus menandu pasien atas nama Kurniati untuk menuju ke puskesmas terdekat dengan jarak kurang lebih 20 kilo. Jadi sekali lagi melalui kesempatan ini kepada seluruh pemangku kebijakan, kami atas nama pemerintah bersama warga masyarakat Desa Rante mengharapkan kiranya ada perhatian khusus dengan kondisi jalan yang sangat memprihatinkan di Desa Rante. Sejak bertahun-tahun lalu, warga Desa Rate harus menandu jika ada pasien sakit atau hendak melahirkan akibat kondisi jalan yang tidak layak. Warga meminta pemerintah daerah agar lebih memperhatikan nasib warga yang tinggal di desa pedalaman. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan. Kepala Polres Ngada Nusa Tenggara Timur, Ajun Komisaris Besar Fajar Widya Dharma Lukman ditangkap tim Mabes Polri. AKBP Fajar ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkoba dan pencabulan anak di bawah umur. Pelaku diamankan di salah satu hotel di Kota Kupang oleh Mabes Polri didampingi Paminal Polda NTT. Kepala Polda Nusa Tenggara Timur, Inspektur Jenderal Daniel Tahimonang Silitonga mengungkapkan saat ini pelaku tengah menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Dibawa ke Mabes Polri sekarang biar nanti Mabes Polri yang tahu kasusnya, saya juga tidak tahu. Bapak tidak dapat informasi sedikit? Belum, saya belum diinformasikan. Nanti mungkin Mabes Polri tepat pada waktunya akan menyampaikan informasinya kepada masyarakat. Saat ini Kapolda bersama jajarannya tengah menunggu hasil pemeriksaan lengkap dari Propam Mabes Polri. Dari Ngada, Joni Nura melaporkan. Prosesi perayaan ulang tahun Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan yang digelar di sebuah gedung di Mapolda Kalimantan Selatan menjadi sorotan publik. Menanggapi hal ini, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, perayaan ulang tahun itu digelar di sebuah gedung di Mapolda Kalimantan Selatan dan masuk dalam konteks kedinasan. Selain mengadakan perayaan ulang tahun, dalam acara tersebut juga menggelar acara menyambut bulan Ramadan, sekaligus mengundang masyarakat, khususnya anak yatim untuk turut hadir dalam acara tersebut. Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko juga mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menerima segala bentuk masukan ataupun kritik dari masyarakat untuk Polri yang lebih baik. Wujud apresiasi syukuran yang sudah disampaikan oleh Polda Kalsel itu dalam rangka juga persiapan untuk menjelang bulan puasa, bulan Ramadan, termasuk mengundang para masyarakat dan khususnya lagi adalah anak yatim piatu. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memberikan teguran kepada Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan. Permintaan itu muncul setelah anak Kapolda Gracienda Aditya Pratama viral di media sosial saat memamerkan gaya hidup mewah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Bulan puasa identik dengan ngabuburit. Nah, buat kalian yang bingung mau ngabuburit di mana, Ancol bisa menjadi salah satu pilihan. Di bulan Ramadan tahun ini, Ancol kembali menghadirkan program tiket masuk gratis. Beragam aktivitas bisa dilakukan, mulai dari melihat matahari terbenam, berolahraga di pantai, hingga mencicipi aneka kuliner. Rencana dari rumah memang niatan untuk ngabuburit ke sini, mau buka puasa di pinggir pantai gitu kan. Karena deket aja sih dari rumah gitu, dan juga memanfaatkan yang ada gitu gratis, fasilitas dari Ancol kan setiap tahun kayak tahun kemarin gitu. Ya, kan mumpung puasa terus ini juga lagi ada promo nih ya. Lagi ada promo gratis, Pak. Gratis masuknya kan juga ya. Gratis ya, udah daftar ya? Udah, pakai barcode itu kan. Ya bawa bekal juga, terus main pasir juga kan bawa anak kecil nih. Program ini dari tanggal 1 hingga 28 Maret 2025, mulai jam 5 sore hingga 11 malam waktu Indonesia Barat. Tiket gratis bisa diakses melalui website gratis.ancol.com. Dari Jakarta, Syahriza Indra Purnama melaporkan. Ramendia X Sushiya terus melebarkan sayapnya. Kali ini Ramendia X Sushiya hadir di Mall Alam Sutra Tangerang, Banten. Tak ayal kolaborasi ke-8 kalinya dari Ramendia X Sushiya ini langsung diserbu pecinta ramen dan sushi. Khusus di bulan Ramadan, para pengunjung juga bisa menikmati takjil secara gratis dan mendonasikan hasil pembelian ramen maupun sushi untuk disumbangkan kepada anak yatim piatu. Kalau di sini mulai dari ramennya enak banget, terus harganya juga affordable, harganya juga murah, tempatnya tuh juga nyaman, pilihan menunya juga banyak, variannya, semuanya oke lah. Yang menarik, para pengunjung di sini juga bisa menikmati beragam pilihan sushi yang langsung diambil dari conveyor berjalan. Oke, jadi untuk ramennya sendiri saat ini sudah buka cabang ke-105, yang mana cabang ke-105 ini Ramendia X Sushiya. Jadi memang sudah bergabung nih kedua brand ini, baik ramennya maupun Sushiya berkolaborasi lagi di Tangerang, store pertama. Jadi untuk Ramendia Sushiya sendiri udah bisa dipastikan euforia dari customernya juga memang tinggi sekali dan banyak sekali. Bagi Anda pecinta ramen dan sushi, bisa mendapatkan promo menarik di Ramendia X Sushiya di cabang Mall Alam Sutra dengan beli 1 gratis 1 hingga 6 Maret mendatang. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. MNC Forum ke-78 sukses digelar MNC Group di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta. Acara yang mengangkat tema partisipasi UMKM dalam membangun Indonesia dan Corporate Business Update turut dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang mengingatkan pentingnya sektor UMKM sebagai tulang punggung negara. Majunya produktivitas sektor UMKM juga diharapkan akan mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Ini saya melihat dari sisi MNC Group melihat apa view atau opportunity yang kita bisa dilihat dalam konteks menumbuh kembangkan UMKM. Alhamdulillah tadi terbangun sinergisitas dan satu kesepemahaman, dan saya juga mengajak semua grup MNC dalam konteks untuk membesarkan dan menumbuh kembangkan UMKM, yuk mari kita terlibat saja, prinsipnya begitu. Kita membuka ruang partisipasi sebesar-besarnya. Kehadiran Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebagai pemateri di MNC Forum mendapat apresiasi Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo. Jadi saya lihat Pak Maman ini menteri yang very practical, tanpa teks, dan semua yang direncanakan sangat-sangat menurut saya tepat sasaran. Karena melihat perspektifnya itu totalitas, tidak sepotong-sepotong. Jadi mudah-mudahan UMKM bisa menjadi tulang punggung dalam membangun ekonomi nasional. Dan saya percaya itu. MNC Forum menjadi agenda rutin MNC Group yang terus mengupdate perkembangan isu-isu terkini demi kemajuan perusahaan dan karyawan. Dari Jakarta, Esra Ambarita dan Marlo Caksono, iNews melaporkan.